Polres Indramayu bantah polisi patahkan kaki tersangka pembunuh satu keluarga. Saat mau ditangkap, kedua pelaku melarikan diri sehingga terpaksa ditembak betisnya. Teman-teman, pernyataan ini saya meragukan ya. Saya pribadi meragukan. Kenapa? Karena nih pertanyaan nih. Saat mau ditangkap, kedua pelaku melarikan diri sehingga terpaksa ditembak betisnya. Ya kalau ukuran melarikan diri, apalagi kalau lari dengan kaki, ya harus dikejar, bukan ditembak. Coba saya ingin tahu ya, responnya seperti apa jika ada seseorang yang melarikan diri kemudian ditembak. Petunjuknya dari mana? Petunjuknya dari mana? Dan sampai detik ini saya tidak meyakini pernyataan ini. Kemudian ada yang beredar mengatakan bahwa penangkapan dilakukan ketika tersangka sedang dalam kondisi tidur, bukan sedang dalam kondisi melarikan diri. Ya mungkin Anda semua sudah tahu ya. Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, kasus ini menjadi menarik ketika dalam proses persidangan tersangka tidak mengakui perbuatannya. Yang menarik lagi justru saksi mahkota yang seharusnya dihadirkan justru tidak dihadirkan. Perintah siapa? Kalau memang persidangan ingin mengetahui seterang-terangnya permasalahan ini, seterang-terangnya persoalan ini, maka harus dibuka semua dalam persidangan. Namun nyatanya aneh karena saksi mahkota sejatinya harus didengarkan di ruang persidangan tetapi tidak dihadirkan. Teman-teman, sebelum itu mari kita simak pernyataan anggota DPR RI yang curiga adanya pelanggaran HAM di kasus ini. Mari kita simak berikut. Dari Halo Semarang, terdakwa kasus Indramayu diduga dianiaya aparat. Anggota DPR ini tegas minta penegak hukum junjung HAM. Baru hari ini ya teman-teman ya. Halo Semarang, anggota Komisi 13 DPR RI Maruli Siahaan menyoroti serius dugaan adanya praktek kekerasan dan penganiayaan dalam proses penyidikan kasus pembunuhan satu keluarga di Pauman Indramayu yang kini tengah menjadi perhatian nasional. Diketahui kasus tersebut mencuat setelah terdakwa Ririn Rifanto dalam persidangan mengaku dipaksa mengakui perbuatan yang menurutnya tidak dilakukannya hingga mengalami penyiksaan selama proses pemeriksaan. Dalam beberapa pemberitaan terdakwa bahkan mengklaim mengalami pemukulan yang menyebabkan kondisi fisiknya mengalami cedera. Menanggapi hal tersebut, anggota DPR RI Maruli Siahaan menegaskan bahwa negara tidak boleh membiarkan adanya praktek penyiksaan ataupun ketakutan perlakuan tidak manusiawi dalam proses penegakan hukum. Indonesia adalah negara hukum. Penegakan hukum harus berjalan berdasarkan alat bukti, prosedur hukum yang sah, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Tidak boleh ada tindakan kekerasan untuk memaksakan pengakuan dari seseorang, tegas Maruli di Jakarta. Menurutnya, apabila dugaan pemukulan tersebut benar terjadi, maka hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan hak asasi manusia yang dijamin negara. Larangan penyiksaan telah diatur secara tegas dalam pasal 28G ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM, serta Konvensi Anti Penyiksaan yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Ia pun menjelaskan pihaknya akan menjalankan fungsi pengawasan secara serius terhadap proses penanganan perkara itu, agar tidak menimbulkan presiden buruk terhadap sistem peradilan di Indonesia. Kami ingin memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran HAM dalam proses penyidikan benar-benar ditindaklanjuti secara terbuka dan objektif. Tidak boleh berhenti hanya pada pemeriksaan internal semata. Transparansi menjadi penting agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum tetap terjaga, tegasnya. Diketahui ditemukan adanya kejanggalan yang berkembang dalam persidangan, termasuk munculnya pengakuan mengenai dugaan pelaku lain dan bantahan terdakwa terhadap konstruksi perkara yang dibangun sebelumnya. Di sisi lain, dalam fakta persidangan, jaksa juga menghadirkan sejumlah alat bukti forensik, keterangan saksi, hingga jejak transaksi keuangan yang dinilai memperkuat dakwaan terhadap terdakwa. Sebab itu Maruli meminta seluruh pihak untuk tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan. Namun pada saat yang sama memastikan tidak ada pelanggaran prosedur maupun pelanggaran HAM dalam proses penyidikan dan penuntutan. Menurut dia, penegakan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga harus menjamin keadilan dan kemanusiaan. Kalau memang ada aparat yang terbukti melakukan kekerasan atau penyiksaan, maka pertanggungjawabannya tidak cukup hanya sanksi etik atau administratif. Harus ada proses hukum pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, katanya. Sebagai legislator daerah pemilihan yang telah mewakilkan dirinya, ia menegaskan bahwa supremasi hukum harus dijaga secara utuh, baik dalam mengungkap pelaku kejahatan maupun dalam melindungi hak-hak setiap warga negara selama proses hukum berlangsung. Jangan sampai demi mengejar pengakuan justru hukum kehilangan legitimasi moralnya. Negara harus hadir sebagai penjamin keadilan, bukan sumber ketakutan bagi masyarakat. Oke, keren ini teman-teman, keren nih. Kita ulas ya, kita ulas. Nah teman-teman, saya sudah sering kali membicarakan persoalan ini ya. Jika benar bahwa Ririn sebagai tersangka saat ini sebagai terdakwa, apakah proses menetapkan tersangka sudah sesuai dengan prosedur? Lalu apakah alat-alat bukti yang mendukung Ririn ini sebagai tersangka ini apakah sudah terpenuhi? Nah, disinilah yang perlu kita bahas teman-teman. Saya pribadi masih meragukan hal ini. Kenapa? Karena minimnya alat bukti. Sebagaimana yang setelah saya baca terkait dengan apa yang disampaikan pihak kepolisian Resort Indramayu bahwa penetapan tersangka Ririn telah didukung dengan bukti, yaitu sidik jari dan CCTV. Saya sendiri mengatakan bahwa adanya sidik jari, adanya CCTV harus benar-benar jelas. Sidik jari misalnya, kenapa ada sidik jari di tempat itu? Silakan ditanya dengan tenang dan apa jawabannya. Kalau itu jawabannya, kita terima dulu jawabannya seperti apa. Barulah kita menunjukkan bahwa adanya bukti lain yang mendukung sidik jari tadi.
untuk mengarah kepada terdakwa adalah pelakunya. Berkaitan dengan CCTV, haruslah dibuka secara luas, semuanya menyeluruh, karena CCTV itu langsung merekam 1 kali 24 jam. Bukan hanya merekam pada jam 5 saja yang memperlihatkan orang ada di dalam situ, tetapi tidak tahu siapa orang tersebut. Keberadaan orang lain pun harus diungkapkan dalam proses penyelidikan untuk mengetahui siapa pelaku sebenarnya. Keberadaan seseorang atau orang lain di tempat tersebut menunjukkan bahwa adanya orang lain yang terlibat. Kalaupun toh itu Ririn, adakah orang lain yang bersama Ririn? Ataukah ada orang lain yang di tempat tersebut bersama-sama dengan Ririn? Ini ya saran saya, CCTV harus dibuka. CCTV harus dibuka seluas-luasnya. Di beberapa alasan lain teman-teman, ponsel atau handphone itu adalah salah satu bukti petunjuk. Pihak penyidik tahu persis ini, bahwa keberadaan ponsel yang dipegang oleh tersangka pastilah menunjukkan di mana dia berada, kemana dia pergi, kemana dia meninggalkan tempat tersebut. Saya yakin polisi pasti tahu itu, karena selama ini yang saya tahu, dari posisi-posisi ponsel itulah polisi dapat mendeteksi seseorang, keberadaannya. Nah, justru menjadi persoalan jika nomor ponsel di nomor handphone tersebut justru dinyatakan hilang, justru dinyatakan dihapus, justru dinyatakan tidak diketahui rimbanya. Saya meyakini bahwa di ponsel tersebut terdapat bukti-bukti petunjuk yang lebih mengarah kepada siapa pelaku sesungguhnya. Dan jika perbuatan ini adalah perbuatan pembunuhan berencana, maka saya meyakini di ponsel itulah saya bisa menemukan atau teman-teman bisa menemukan adanya konsep perencanaan. Sejak kapan direncanakan, kapan akan dieksekusi, siapa yang merencanakan. Saya meyakini pasti ada dalam ponsel tersebut. Teman-teman sekalian, saya pribadi sebagai masyarakat pencinta edukasi hukum menyampaikan bahwa terkait dengan ponsel dan CCTV harus dibuka seterang-terangnya agar kita semuanya mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Siapa pelakunya, berapa banyak yang terlibat. Nah, teman-teman sekalian, selain berita yang sudah saya bacakan di depan, ada berita ya ini ya, adanya anggota DPR RI yang juga bersuara terkait dengan adanya kasus Indramayu yang begitu viral. Anda bisa membaca sendiri ya. Saya meyakini bahwa ada sesuatu di balik proses hukum terkait dengan Ririn Rifanto. Teman-teman sekalian, saya prihatin atas meninggalnya 5 orang secara sadis. Ya, ada seorang pria, ada bapaknya, ada istrinya, dan ada kedua anaknya. Tetapi ini menimbulkan pertanyaan besar.
siapa yang membunuh, dan siapa yang dibunuh pertama kali, selanjutnya siapa, yang berikutnya siapa, yang berikutnya siapa. Anda semua, kita semua telah disaksikan bagaimana dakwaan jaksa penuntut umum yang menuduh Ririn Rifanto dan Priyo adalah pelakunya dan Ririn sebagai otaknya. Sebagaimana yang saya baca, Ririn Rifanto ditetapkan sebagai tersangka karena adanya sidik jari di pintu geser dan di obat nyamuk. Saya menyarankan ada di botol susu yang konon katanya botol susu tersebut diberikan kepada sang bayi ketika sang bayi menangis. Tidak adakah sidik jari di botol susu tersebut? Itu menjadi pertanyaan besar. Teman-teman, penetapan tersangka ini begitu menimbulkan reaksi publik. Ini adalah kasus yang dituduhkan dalam pasal pidana, yaitu pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana. Sementara apa yang didakwakan oleh jaksa dalam kasus ini adanya dendam senilai 750.000 rupiah. Sementara terdakwa ini, yang satu ini katanya menjanjikan uang senilai 100 juta rupiah. Begitu mudahkah dendam hanya gara-gara uang 750.000 sehingga menyanggupi menjanjikan uang senilai 100 juta. Nampaknya ini tidak masuk akal. Itulah pendapat saya. Terkait dengan kasus ini, perlunya pendalaman yang lebih jernih agar mengungkap siapa pelaku-pelaku yang sesungguhnya. Teman-teman, selain apa yang saya baca ini, juga ada beberapa podcast yang menceritakan tentang ini. Sebagaimana podcast-podcast dari Kang Deddy Mulyadi. Begitu banyak podcast yang disampaikan, namun pada intinya semua yang ada di situ bukanlah saksi direct evidence. Tidak ada satupun orang yang melihat, tidak ada satupun orang yang mendengar bahwa Ririn adalah pelakunya. Mereka hanya mengatakan katanya, dan katanya. Tetapi itu semua bisa dibuktikan jika mereka mengetahui bahwa Ririnlah orang yang sebenarnya melakukan. Pertanyaan berikutnya, bukti apa yang membuktikan Riri sebagai pelakunya? Menggunakan alat apa jika Ririn sebagai pelakunya? Kita tahu semua selama ini alat yang digunakan untuk mengeksekusi ini tidak disertakan atau tidak ditemukan. Semudah itukah mempercayai kasus pembunuhan dengan perencanaan? Tentu saja masih banyak yang harus dibenahi dan masih banyak yang harus ditunjukkan kepada kita semua. Teman-teman sekalian, saya setelah mendengarkan dari podcastnya Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, ada terlintas bahwa sosok Ahmad Yani keberadaannya di Singapura.
Bagaimana bisa orang ke luar negeri dengan tanpa identitas? Yang konon katanya identitas itu berada di tangan Ririn asli. Kemudian Ririn pun katanya memalsukan identitas Ahmad Yani tersebut dengan atas nama wajah orang lain. Pertanyaannya, apakah si Ahmad Yani bisa keluar negeri, bisa pergi kemanapun tanpa menggunakan identitas? Padahal nih, setiap bulannya Ahmad Yani ini masih mengambil uang gaji pensiunan. Lalu siapa yang mengambil gaji pensiunan? Ahmad Yani yang asli atau Ahmad Yani yang palsu? Ada dua pertanyaan. Mari teman-teman, kita kosongkan dulu pikiran, kita melihat fakta-fakta agar kita bisa melakukan analisa. Teman-teman sekalian, ini adalah pembunuhan berencana. Kalau memang Ririn sebagai pelakunya, apakah Ririn ini telah merencanakan akan membunuh bayi seumur di bawah 5 tahun? Akankah dia membunuh seorang anak? Apakah itu masuk dalam perencanaan? Tentu saja pertanyaan besar di sini ya. Pertanyaan besar. Dan kabar terakhir ya teman-teman, kabar terakhir berkaitan dengan kasus ini yang begitu ramai diperbincangkan. Polisi konon katanya telah melakukan penelusuran terhadap keberadaan Ahmad Yani. Dan polisi telah mendatangi rumah milik istri Ahmad Yani dan bertemu dengan istri Ahmad Yani. Dalam pertemuan tersebut, polisi menanyakan keberadaan Ahmad Yani kepada istri Ahmad Yani. Dia mengatakan Ahmad Yani sudah pergi, tetapi dia tidak mengatakan, istrinya tidak mengatakan bahwa Ahmad Yani telah mati. Namun polisi menduga bahwa setelah 10 tahun kepergiannya, Ahmad Yani diduga meninggal dunia, namun tidak tahu di mana keberadaannya. Teman-teman sekalian, saya akan terus menyuarakan hal ini sampai benar-benar saya yakin bahwa ada pembunuh yang sebenar-benarnya. Demikian dari saya, semoga informasi ini bermanfaat. Satu-satunya cara adalah CCTV dibuka secara keseluruhan dan nomor handphone, jejak digital ada di handphone tersebut. Itu sekedar pendapat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye.